Sebenarnya lagu itu tuh diciptakan karena kayak kita tuh ya biasa lah ya, hidup kan banyak banget gitu up and down-nya. Terus kemudian kita mau bawa ke depan Bunda Maria gitu kan ya. Terus pas kita berdoa di depan Bunda Maria, dan itu memang pengalaman pribadi juga gitu ketika membuat lirik. Pas baru mau berdoa terus ngelihat wajahnya Bunda Maria aja yang udah ada adem gitu tuh kayaknya. Pertanyaannya. Mungkin yang pirang-pirang ini kita di sini di Next Art ada 2 orang yang pirang sekarang loh teman-teman. Boleh lo sharing. Nggak cuma 1 orang loh. Pirang juga ini gimana ya? Ya mungkin teman-teman ada yang taunya kan cuma 1 orang yang pirang. Nah sekarang pirangnya ada 2. Hai Sobat Art, kembali di Next Podcast bersama seperti biasa nih hostnya nih. Jangan bosan ya, dengan Ica. Aku PR dan marketing di nextart.id. Dan kali ini spesial seperti biasa. Nah, selalu kedatangan artis nih. Nah, kali ini yang kita undang adalah jeng 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 jeng. Siapakah? Monggo, silakan perkenalkan diri. Kemana? Oke, halo. Nama lengkap aku Alicia Eliska Hua, tapi bisa dipanggil Eliska aja. Eliska. Ya. Kesibukannya apa aja nih? Sebenarnya aku ngajar anak usia dini. Emang tertarik di bidang itu untuk anak-anak usia dini, ngajar TK. Terus kemudian sekarang lagi merambah ke bantuin atau jadi kayak terapis anak-anak yang kesulitan belajar. Aku juga guru musik juga sih untuk mereka yang mau ngajar atau mau melayani di kegiatan gereja kayak gitu, atau misalnya mau les-les musik supaya tahu di keyboard, organ dan piano. Oke, jadi sebenarnya backgroundnya guru ya? Iya. Guru. Lalu mulai musik itu berjalannya kapan? Kan sekarang bikin single nih, ya. Nah itu awal mulanya gimana tuh? Dari guru terus ke musik ya, spesialnya lebih ke nyanyi berarti kan ya? Nah itu gimana ceritanya? Ceritanya sih ini, jadi waktu itu diminta untuk ikut lomba, gitu kan, diminta untuk ikut lomba, terus temanya itu tentang Bunda Maria sebenarnya gitu kan, terus ya aku coba untuk ngulik gimana ya, akhirnya aku coba berdoa aja gitu kan, di gereja kan biasa ada Gua Maria tuh, gereja Katolik. Aku coba ke situ, aku cari-cari ilhamnya, terus aku coba bikin liriknya, terus juga dibantuin sama temen untuk bikin notasinya, terus masukin ke lomba itu gitu. Udah gitu ternyata kan nggak masuk ya, walaupun ya saya udah bilang sih waktu itu yang penting berpartisipasi aja dulu, dan ternyata nggak masuk. Terus udah gitu didengerin sama salah satu artis artis Cat and Claw ya? Ya, Cat and Claw dan nextart.id juga. Gitu, Rio. Nah, terus dia bilang coba aja masukin gitu, ini lagunya enak. Nah, mulai dari situlah, terus kemudian sampai sekarang. Oke. Jadi lumayan ya beloknya ya, dari guru terus nyoba-nyoba. Tapi sepanjang perjalanan di dunia musik yang masih tergolong baru ini, ada nggak sih sesuatu yang apa ya, yang kayaknya bikin seorang Eliska tuh jadi kok ternyata kayak gini ya gitu? Iya sih, pasti sih, karena itu kalau ibarat mobil balap, manuvernya tuh banget gitu kan, lumayan banget gitu. Banyak banget yang saya pelajarin di sini ya, mulai dari itu kan berarti kan aku kan bikinnya dari mentah banget kan, mentah banget sampai terus kemudian aransemen sendiri, terus masukin alat musiknya gitu, jadi mau kayak apa musiknya gitu. Jadi itu sih suatu pengalaman baru dan memang seru sih. Seru banget sih menurut aku sih. Nah, terus akhirnya bisa jadi seperti yang teman-teman bisa dengar sendiri gitu. Itu lagu yang waktu itu yang di lomba itu, yang lagu yang sekarang dirilis itu kan, yang judulnya Senandung Indah. Oke, ini kan belum lama rilis nih. Aku udah dengerin ya, lagunya tuh adem banget. Gitu ya. Sebenarnya karena dengerinnya di AC, jadi adem.
mungkin itu juga. Mungkin benar juga sih ya. Jangan-jangan efek AC. Tapi enggak juga sih. Kalau dengerin di headphone tuh berasa banget adem gitu. Sebenarnya ceritanya apa sih dibalik dari apa ya? Pesan lagu tersebut, lagunya. Iya. Jadi sebenarnya lagu itu tuh diciptakan karena kayak kita tuh ya biasa lah ya, hidup kan banyak banget gitu up and down-nya. Terus kemudian kita mau bawa ke depan Bunda Maria gitu kan ya. Terus pas kita berdoa di depan Bunda Maria, dan itu memang pengalaman pribadi juga gitu ketika membuat lirik. Pas baru mau berdoa terus ngelihat wajahnya Bunda Maria aja yang udah ada adem gitu, tuh kayaknya semuanya udah bisa rilis gitu, kita bisa jadi tenang lagi. Sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi lebih ke spiritualnya ya. Betul, pesan rohaninya itu. Jadi bukan cuma religi tapi ada kesan spiritual itu karena pengalaman pribadi sih ya. Iya. Gitu. Lalu kita benar-benar minta tolong sama Bunda Maria untuk bisa mendampingin kita gitu. Oke. Lalu tiba-tiba bisa diproduksi sama Cat and Claw gimana nih? Atau memang karena kenal dengan Rio Adiwardana itu? Atau bagaimana? Iya, memang kenal dengan Rio, terus kemudian Rio itu denger lagunya kayak gitu, bilang wah ini enak lagunya gitu, musiknya enak, kemudian coba deh dimasukin gitu, ya udah dari situ. Oke. Lalu prosesnya gimana tuh di Cat and Claw? Aku suka main ke studionya ke sana. Tapi jujur aja aku nggak pernah yang masuk dan ngeliat prosesnya gitu ya. Karena datang di sana biasanya memang ada keperluan yang lain-lain sih. Nah, mungkin dari Eliska bisa ceritain gimana sih proses produksi lagu Senandung Indah itu dari awal sampai akhir. Iya, kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau ini semua pengalaman baru buat aku gitu kan. Jadi aku tuh baru tahu kalau misalnya ternyata kalau ada lagu baru itu harus ada guide-nya dulu. Oke, jadi istilah-istilah yang seperti ini yang baru banget buat aku gitu, guide, bikin pakai keyboard. Kebetulan aku kan bisa main keyboard, jadi aku yang bikin sendiri guide musiknya. Terus kemudian aku di awal juga nyanyi sendiri, kemudian nanti masuk ke music directornya gitu kan. Setelah seminggu kemudian music directornya, terus aku denger dan ya aku paling ini udah oke sih gitu, cuma penambahan di sini-sininya gitu. Setelah itu kemudian akan masuk ke vokal ya, vokal director ya, vokal directornya. Terus nah itu yang menurut aku tuh luar biasa ya ternyata ya gitu, mas, waktu vokal directornya itu ternyata kalau proses di dalam bermusik atau rekaman tuh seperti itu gitu. Itu pengalaman banget baru buat aku. Dan ya untuk studio Cat and Claw sendiri ya menurut saya sih memadai sih semuanya. Ya, semuanya lengkap dan lengkap gitu. Dan cuma di situ aja ya, kita nggak kemana-mana. Wah, ini benar-benar pengalaman baru yang menarik ya. Berarti ini pertama kalinya dong ya? Iya. Single pertama? Single pertama. Oke, tapi kalau misalkan dari segi nyanyi gitu ya, selain memang awalnya mulai dari single ini, tapi dulu-dulunya memang suka aktif nyanyi di gereja gitu nggak sih? Iya, aku organis gereja, terus juga aku aktif di kor gereja juga gitu. Dan kalau misalnya di sana ada anak mudanya yang tertarik untuk atau mau bermusik ya, biasanya aku bantu gitu, pakai organ gereja juga. Wah, seru nih. Berarti memang udah warawiri di musik, ya di gereja khususnya ya. Nah, kalau untuk project selain lagu yang Senandung Indah ini, ada nggak sih kepikiran kira-kira enak nih mau bikin sesuatu lagi yang baru gitu, yang mungkin di luar dari yang sekarang nih? Sekarang kan lebih ke musik religi. Ya, betul. Mungkin merambah ke musik populer gitu? Rencananya, jadi sekedar hint ya, guys. Hint. Rencananya sih dalam proses ada single kedua, dan itu mau merambah untuk yang bukan rohani gitu. Jadi bisa segmennya bisa lebih luas lagi gitu. Anak muda itu semuanya bisa lah enak gitu didengerinnya gitu. Seperti itu di single kedua nanti ya. Oke, kira-kira berapa lama nih rencananya akan rilis? Kita tungguin ya. Tungguin aja. Beberapa bulan lagi kira-kira ya? Iya sih. Kurang lebih. Kurang lebih. Oke, nah ini
agak melenceng dikit nih. Coba ceritakan satu pengalaman paling pahit dan satu pengalaman paling membahagiakan. Nah, ada nggak? Apa tuh? Pengalaman apa aja? Yang paling pahit, satu pengalaman paling pahit dan satu pengalaman yang membahagiakan. Dalam proses Apapun. Wow. Nah, kan pasti namanya, apalagi tadi lagunya kan udah berhubungan dengan sesuatu yang kayaknya dalam gitu kan, sampai di depan sampai di depan lagi berdoa gitu kan, sampai nah itu pasti ada sesuatu kan. Nah, mungkin ada yang bisa di-share sedikit. Kalau namanya pengalaman pahit ya pasti di selama kita hidup pasti kan up and down-nya. Aku mau cerita yang mana ya pengalaman pahitnya. Mungkin ini aja sih kayak dalam proses bermusik ini ya, dalam singleku masuk terus kemudian mau di up gitu tuh aku bukan pahit sih, lebih kepada justru excited sih sebenarnya menjalani itu semua. Dan pahitnya nggak ada kayaknya sih. Pasti ada dong. Jangan-jangan pernah dicoba mungkin dari asistennya aja. Asisten gimana Pak asisten lain? Kok asistennya malah ketawa-ketawa doang? Pengalamannya baru. Mungkin pengalamannya bareng ya Kak. Jadi lebih ke membahagiakan. Iya, pahitnya ya aku nggak pernah merasa bahwa pengalaman pahit itu sesuatu yang harus di concern gitu, lebih kepada yuk kita feeling happy aja gitu. Jadi nggak dibawa berat gitu ya. Kalau pengalaman bahagianya ya jelas begitu ini single, ya aku nggak percaya sih kalau misalnya single yang aku buat sendiri gitu bener-bener pengalaman pribadi dan dari nol gitu, dari mentah, dari aku pusing gimana nih liriknya, aduh nadanya gimana nih kayak gitu tuh bisa sampai bisa dinikmatin rame-rame gitu sama di YouTube lah, sama teman-teman yang lain gitu, sama orang-orang lain di luar sana. Ya semoga bisa menjadi berkat juga sih buat yang lain. Amin. Nah, kalau pengalaman yang paling gokil, yang alias yang pokoknya nggak banget deh, ini apaan sih gitu. Apa tuh? Tadi di luar kan banyak selentingan-selentingan tuh katanya kan. Nah, dengan pengalaman paling gokil tuh kita fokus ke ini aja kali ya, ke yang musik aku yang sekarang, yang single pertama itu ya. Jadi di awal itu tuh lagu itu diciptakan dengan judul Ave Maria sebenarnya. Ave Maria itu kan lebih kepada pujian kepada Bunda Maria gitu kan. Terus pas lagi mau di up gitu, diproduksi, ada yang nanya yakin mau Ave Maria gitu. Tapi iya juga ya, Ave Maria itu banyak banget, kalau kita searching tuh Ave Maria tuh banyak banget gitu ya. Betul. Dan lagunya tuh berbagai macam. Terus kemudian di situ sih aku lebih kayak tertantang, ayo cari judulnya yang lain gitu. Terus kemudian kenapa nggak Senandung Indah aja ya, itu salah satu ininya gitu. Kemudian salah satu dari temen di Next Art juga bilang iya itu aja mendingan kayak gitu. Itu sih menurut aku sih gokil sih, maksudnya dari yang awalnya judulnya apa kemudian menjadi hal yang beda banget gitu, dan di luar dari judul aslinya gitu. Jadi Senandung Indah ya. Jadi Senandung Indah ya. Aku tadi salah loh nyebutinnya Senandung Rindu. itu kayaknya emang kesalahan hostnya. Mungkin hostnya lagi merindukan yang lain gitu. Jadi tiba-tiba jadi Senandung Rindu. Siapa sih yang ngomong-ngomong? Senandung Indah. Salah. Oke. Nah, menurut Eliska, perkembangan musik digital sekarang gimana sih? Sekarang kan udah beda banget nih dengan berapa tahun yang lalu lah. Kita lihat patokannya dari sejak pandemi deh. Pandemi sampai sekarang ini kan digital nih, musik digital nih langsung tiba-tiba jadi kayak sesuatu yang tren banget kan. Langsung tiba-tiba up gitu loh. Nah, menurut pandangan Eliska gimana? Menurut pandangan aku ini sih bagus banget sih. Maksudnya memang akhirnya jadi persaingan kan, dan kompetensi ini ya aku berharap itu menjadi sesuatu yang sehat gitu di bidang musik, sehingga karya-karya dari orang-orang yang ingin bermusik dan memang musiknya juga berkualitas ya menurut aku ya, itu bisa diwadahi gitu menjadi sarana yang penting. Dan
platform-platform digital seperti ini yang akhirnya membantu masyarakat yang memang mau mempunyai bidang masuk di bidang menyanyi ini atau bidang seni ini menjadi lebih kreatif. Seperti itu sih. Oke, bahasanya berat ya, kompetensi. Bahasa guru loh itu. Itu baru kompetensi, belum yang lain ya kan. Nanti aku keluarin kamus besar guru. Soalnya aku juga dulu guru, jadi aku tahu bahasa-bahasa gitu ya. itu kompetensi. Aduh, juga guru. Aku dulu guru juga bahasa Inggris. Oke. Iya, bahasa-bahasa berat itu kompetensi. Yang kayaknya di musik itu hampir nggak pernah dipakai itu bahasa itu kompetensi. Jadi diinget lagi. Ketahuan banget ya backgroundnya nih, aduh, guru. Aku manggilnya harusnya ibu guru. Ini nih, ibu guru Eliska. Jangan, itu biar di sekolahan aja. Oh gitu. Cukup di sini Eliska. Nah, terus gimana pandangannya dengan kehadiran Next Art sebagai musik agregator musik murni di Indonesia? Menurut Eliska gimana? Ya, harusnya Indonesia jadi bangga karena Next Art ini bisa membawa ya nama Indonesia ya. Ya mudah-mudahan bisa masuk sampai ke mancanegara sih. Oke. Amin. Oke. Lalu kesan-kesannya setelah diundang Next Art nih ke studio kita gimana? Pagi tadi di luar kan ya udahlah ya kita ngobrol-ngobrol. Oke sih, maksudnya ya ini juga aku baru pertama kali kan sini kan ya, terus wow ya tempatnya oke sih gitu, dan mewadahi banyak ya ternyata ya sekarang ya Next Art ya. Iya, kita berusaha untuk menjadi wadah untuk semua musisi sih. Kalau bisa gitu ya, kita berusaha untuk menjadi one stop solution untuk mereka gitu loh, untuk mereka berkembang, maju. Dan aku bangga sih jadi salah satu bagian dari Next Art di Cat and Claw. Oke. Anak-anak ada yang mau bertanya kah? Atau mungkin asistennya sendiri mau bertanya? Kemudian pas ini ya, pas banget kalau yang mau nanya, sekarang saya lagi ada promo 1 kali pertanyaan 50.000 aja. Oh. Ayo. Enggak ya? Enggak jadi nanya kan jadinya. Nggak, bercanda kok. Mau nanya? Belum ada. Nanyanya jangan WhatsApp, nanyanya di sini. Ntar WhatsApp Japri, nggak seru. Sobat Art jadi nggak tahu pertanyaannya. Mungkin yang pirang-pirang ini kita di sini di Next Art ada 2 orang yang pirang sekarang loh teman-teman. Boleh lo sharing. Nggak cuma 1 orang loh. Pirang juga ini gimana ya? Ya mungkin teman-teman ada yang taunya kan cuma 1 orang yang pirang. Nah sekarang pirangnya ada 2. Ternyata pirang itu menular teman-teman. Ya jadi ada 2 nih yang pirang. Mungkin besok-besok hostnya ikut pirang juga. Oke. Pesan-pesan untuk Next Art. Terus berkembang, terus mau maju dan mempunyai semangat yang apa ya? Ini ntar bisa di-cut kan? Bisa diulang ya? Bisa diulang. Oh tiba-tiba ngeblank gitu soalnya. Pesan untuk Next Art, semangat terus kemudian semakin mau untuk belajar menjadi yang lebih baik, semakin terdepan untuk mewadahi semua kreator penyanyi di Indonesia gitu, kreator seni di Indonesia. Oke, siap. Oke, Sobat Art, ini spesial banget nih ya kita. Ini dari Cat and Claw ya. Kita culik ke sini. Ini artisnya Cat and Claw. Mungkin teman-teman Sobat Art ada yang udah ngeh ya, sebenarnya apa sih ini hubungannya nextart.id sama Cat and Claw? Kenapa kok kita kayak barengan gitu. Nah,
Jadi mungkin teman-teman sebagian ada yang ngeh, kalau ada yang belum ngeh juga, memang kita partneran nih nextart.id dengan Cat & Claw ini. Memang kita partner dalam maju bersama ya. Jadi sebisa mungkin ya artisnya Cat & Claw jadi artis Nextart juga gitu. Jadi Cat & Claw ini label ya? Lebih ke label. Mungkin bisa dijelaskan? Ini yang pakai baju merah depan sini nih ketawa-ketawa aja nih, senyum-senyum aja dari tadi. Malu-malu kucing, padahal nggak ada kucing di sini loh. Oke, ada pertanyaan kah dari teman-teman yang ada di depan sini? Nggak ada, anteng semua nih. Nggak mau hadiah? Hadiah. Dapat mie ayam ya kebetulan ya? Iya, boleh mie ayam atau kopi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, makasih ya Eliska sudah mampir ke Nextart, bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin besok-besok kita undang lagi untuk event-event yang lain. Boleh. Thank you juga Nextart udah ngundang aku sampai di sini. Oke. Bisa tahu juga. Iya, siap. Oke, Sobat Art. Thank you yang udah nontonin video kita ya. Terus tongkrongin video-video Nextart yang lainnya. Kita masih akan ada video-video lain. Kita akan undang-undang lagi ya artis-artis yang dari nextart.id. Bahkan kadang kita juga ya nyulik siapapun ya untuk ada di sini. Bercanda teman-teman. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi ya. Dah.